Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih teman-teman semua, para rekan. Terima kasih juga kepada Pak Rektor Universitas Winaya Mukti, yaitu Bapak Dr. Haji Dadan Komar Priyatna, SICPM CHRA. Lalu kepada Bapak Dodi Tisna Amijaya, SIMM selaku Kaprodi Manajemen. Lalu terima kasih juga kepada Bapak Hasan Mustafa, SEMM AKCA selaku pembimbing lapangan. Dan tidak lupa pula terima kasih kepada Ibu Didah Siajidah selaku supervisor lapangan dan seluruh teman yang selalu mendukung dalam keadaan baik dan keadaan yang sangat baik. Baik, hari ini adalah cara saya untuk melaporkan hasil magang saya selama 2 bulan di Dinas PPKB PPPA Kabupaten Garut yang berjudul Penerapan Fungsi Pengorganisasian dan Pengendalian dalam Program Magang untuk Meningkatkan Efektivitas. Oke, yang pertama kita ke latar belakang. Nah, program magang bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata bagi mahasiswa, tetapi aktivitasnya bergantung pada sistem pengorganisasian dan pengendalian yang berperan oleh instansi. Nah, di PPKB PPA Garut, jumlah peserta magang yang tinggi menyebabkan kurangnya pengorganisasian tugas sehingga banyak mahasiswa ataupun anak-anak PKL hanya melakukan pekerjaan administratif yang responsif dan kurang relevan dengan bidang mereka. Permasalahan ini bercerminkan lemahnya manajemen sumber daya manusia, terutama dalam aspek pengorganisasian dan pengendalian. Pengorganisasian yang buruk dapat menurunkan efektivitas kerja dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, kurangnya sistem pengendalian menyebabkan ketidakteraturan dalam perekrutan dan penugasan peserta magang, baik itu peserta PKL, yang berdampak negatif pada pengalaman mereka serta produktivitas instansi. Nah, untuk meningkatkan efektivitas program magang, diperlukan evaluasi terhadap sistem pengorganisasian dan pengendalian guna memastikan penugasan yang lebih profesional, relevan, dan bermanfaat bagi peserta instansi. Selain dari itu, instansi yang saya tuju itu sudah menggembos program kerjanya dari awal tahun, sedangkan saya baru masuk di akhir-akhir tahun, tepatnya di bulan 10 hingga bulan 11. Sehingga program kerjanya sudah mulai sedikit karena mereka pun mencapai target untuk mengabdi kepada masyarakat. Lalu yang berikutnya, identitas organisasi. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKB PPPA Kabupaten Garut berlokasi di Jalan Terusan Pahlawan, Sukagali, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, lalu berikutnya, sejarah organisasi. Nah, DPPKB Garut berawal dari program Keluarga Berencana atau KB yang pertama kali diperkenalkan oleh PKBI pada 23 Desember 1957. Program ini mendapat dukungan resmi dari pemerintah melalui Instruksi Presiden nomor 26 tahun 1968 dan menjadi bagian dari kebijakan negara pada 29 Juni 1970 dengan pembentukan BKKBN. Nah, pada tahun 2003 BKKBN Kabupaten Garut berubah menjadi Dinas KB Kabupaten Garut, kemudian berkembang menjadi Bidan KB Kependudukan dan Catatan Sipil pada 2004 dengan tugas tambahan dalam administrasi kependudukan.
Reformasi organisasi berlanjut pada 2008, mengacu pada PP nomor 38 dan 41 tahun 2007 menjadi Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan. Akhirnya, pada 2016, nomenklatur instansi ini ditetapkan menjadi DPPKB PPPA sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016. Oke, selanjutnya ada struktur organisasi dan tata kelola. Nah, DPPKB PPPA Kabupaten Garut memiliki struktur organisasi yang terdiri dari aparatur sipil negara atau ASN, lalu tenaga kerja kontrak atau TKK, dan pembantu pembina keluarga berencana desa atau disingkat PKDD. PPKBD. Nah, itulah. Nah, selanjutnya DPPKB PPPA memiliki bidang utama, yaitu yang pertama, bidang keluarga berencana. Nah, ini dia berfokus dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program KB dan pelayanan kontrasepsi. Lalu yang kedua, bidang keluarga sejahtera, berfokus pada program peningkatan kesejahteraan keluarga melalui edukasi dan berdampingan. Lalu yang ketiga, bidang pengendalian penduduk, melaksanakan program terkait perencanaan dan pengendalian jumlah penduduk. Lalu yang keempat, bidang pemberdayaan perempuan yang bertugas dalam penguatan peran perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Lalu yang terakhir, ada bidang perlindungan anak. Nah, menyediakan layanan dan program yang bertujuan melindungi hak anak serta menangani kasus kekerasan terhadap anak. Lalu yang berikutnya ada aktivitas magang. Nah, di sini program magang di DPPKB PPPA memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa, terutama saya, dalam memahami implementasi kebijakan pemerintah daerah, khususnya di bidang perlindungan anak, karena saya ditempatkan di bagian perlindungan anak. Nah, magang berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, dari 7 Oktober hingga 23 November, dengan jam kerja 8 jam per hari selama 5 hari seminggu, Senin sampai hari Jumat. Nah, saya ditempatkan di bidang perlindungan anak, yaitu berfokus pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pendataan anak. Pada hari pertama, mereka diperkenalkan dengan struktur organisasi, SOP, lalu sistem absensi, aturan berpakaian, serta budaya disiplin, termasuk mengikuti apel pagi yang setiap hari pasti ada apel pagi. Nah, lalu berikutnya tugas dan kegiatan magang. Nah, yang pertama, penyusunan dokumen perencanaan, lalu administrasi keuangan. Administrasi keuangan itu seperti menyusun surat pertanggungjawaban atau SPJ, kegiatan dan melakukan input anggaran ke dalam sistem yang sudah ditentukan. Lalu yang berikutnya pendataan dan dokumentasi. Menginput data, penduduk renta, serta mengelola kasus perempuan atau anak. Lalu yang keempat, pelayanan dan sosialisasi. Mendukung kegiatan sosialisasi, mendampingi edukasi, baik itu kesehatan anak, serta menyiapkan materi presentasi. Lalu yang kelima, ada observasi. Nah, di sini mengumpulkan informasi melalui wawancara dan observasi langsung kepada masyarakat. Nah, lalu berikutnya monitoring dan evaluasi, mendampingi tim dalam kunjungan lapangan untuk melalui efektivitas program yang telah ditentukan oleh dinas terkait. Nah, yang ketujuh ada koordinasi dan analisis kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lalu mahasiswa berperan dalam pengelolaan dokumen administratif termasuk penyusunan laporan kegiatan, input data untuk laporan tahunan, serta pengarsipan dokumen kasus
perempuan dan anak. Mereka juga mengikuti rapat koordinasi lintas sektor untuk memahami kebijakan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Lalu yang kesembilan yang terakhir adalah mahasiswa turut serta dalam pemberdayaan dan analisis atau pendataan dan analisis kasus kekerasan, sosialisasi program ke masyarakat, serta kegiatan edukasi kesehatan anak. Mereka juga membantu menyiapkan materi presentasi untuk berbagai kegiatan dinas, mendukung efektivitas program, dan penyebaran informasi kepada publik. Lalu yang berikutnya, pengertian MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. MSDM merupakan mengelola hubungan kerja secara efektif guna mencapai tujuan organisasi. Menurut beberapa ahli, MSDM mencakup perencanaan, pengembangan, penelitian, kompensasi, serta pengelolaan tenaga kerja atau Nah, selain itu, gue menekankan bahwa MSDM terdiri dari 4 elemen. Yang satu komitmen, fleksibilitas, kualitas, dan integrasi. Nah, dengan demikian, MSDM berfokus pada optimalisasi tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Oke, yang berikutnya tujuan manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Nah, ada 4 tujuan. Yang pertama tujuan sosial, memastikan perusahaan bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Lalu yang kedua, ada tujuan organisasional, menetapkan sasaran formal untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Lalu yang ketiga, ada tujuan fungsional, menyesuaikan peran Departemen SDM agar selaras dengan kebutuhan organisasi. Lalu yang keempat, yang terakhir, tujuan individualnya apa? Mendukung pencapaian tujuan pribadi karyawan melalui partisipasi mereka dalam organisasi. Dengan demikian, MSDM berperan dalam keseimbangan antara kepentingan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Nah, lanjut. Yang berikutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Ada 11. Yang pertama, perencanaan. Menentukan tujuan strategi dan kebutuhan SDM. Lalu pengorganisasian, menyusun hubungan kerja yang terstruktur agar tugas dapat diselesaikan. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan memberikan instruksi dan motivasi kepada karyawan agar bekerja sesuai dengan rencana. Lalu yang keempat ada pengadaan. Pengadaan ini melakukan perekrutan, seleksi, dan penempatan tenaga kerja yang sesuai. Lalu yang kelima adalah pengendalian. Monitoring dan evaluasi kerja untuk memastikan kesesuaian dengan rencana kerja. Menerapkan koreksi jika terjadi penyimpangan. Lalu yang keenam, pengembangan. Meningkatkan keterampilan karyawan melalui pelatihan dan pendidikan. Lalu yang berikutnya, kompensasi. Memberikan imbalan berupa gaji, bonus, atau tunjangan. Lalu yang kedelapan, pengintegrasian. Menyelaraskan kepentingan perusahaan dan karyawan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis. 9. Pemeliharaan, kedisiplinan. Lalu yang terakhir adalah pemberhentian, yang mengelola proses pemutusan hubungan kerja dengan baik agar tidak membukan atau menimbulkan konflik. Fungsi-fungsi ini memastikan SDM dikelola secara efektif guna mencapai tujuan organisasi. Lalu yang berikutnya, identifikasi masalah dalam program magang di DPPKB PPPA Garut. Selama magang di DPPKB PPPA Garut, ditemukan beberapa kendala dalam proses penerimaan dan penempatan mahasiswa magang yang menyebabkan pengalaman magang kurang optimal. Permasalahan utamanya, jumlah peserta magang terlalu banyak, tidak sebanding dengan jumlah tugas yang relevan. Lalu beberapa mahasiswa mendapatkan tugas yang tidak sesuai dengan bidangnya, hanya melakukan pekerjaan administratif seperti fotokopi dan merapikan dokumen. Lalu penyebab utama
Yang pertama, minimnya sistem seleksi sehingga jumlah peserta magang tidak terkendali. Lalu yang kedua, kurangnya pengorganisasian dan pembagian tugas yang pertimbangan latar belakang akademik mahasiswa. Lalu yang ketiga, tidak adanya standar evaluasi dan pembinaan yang jelas sehingga mahasiswa tidak mendapatkan pengalaman kerja yang optimal. Nah, dampak negatifnya, pengembangan keterampilan mahasiswa tidak maksimal, motivasi mahasiswa menurun, dan pemahaman tentang dunia kerja menjadi terbatas. Oke, selanjutnya kerangka evaluasi, konsep, dan standar yang digunakan. Menurut Hamali, dalam Adilah 2023, MSDM memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu perencanaan dan pengorganisasian. Lalu pengendalian dan pengembangan. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang berikutnya adalah pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang baik, alokasi sumber daya yang efisien. Lalu ada prinsip pengelolaan program magang. Prinsip pengelolaan program magang relevan dengan bidang studi mahasiswa agar mereka mendapatkan keterampilan sesuai, memiliki sistem evaluasi yang jelas untuk menilai pengembangan dan kontribusi mahasiswa selama magang. Mengikuti standar penerimaan magang dengan proses seleksi dan penempatan yang lebih terstruktur. Nah, lalu yang berikutnya analisis permasalahan berdasarkan konsep yang digunakan. Berdasarkan konsep yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan utama dalam melaksanakan magang di DPPKB PPPA Garut, yaitu kurangnya perencanaan dan pengorganisasian, ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya manusia, kurangnya evaluasi dan standarisasi. Nah, lalu berikutnya implikasi dari permasalahan yang terjadi, berkurangnya efektivitas program magang, lalu menurunnya kualitas sumber daya manusia di masa depan, organisasi kehilangan potensi kontribusi dari mahasiswa magang karena mereka tidak diperdayakan secara optimal dalam tugas-tugas yang mendukung visi dan misi dalam organisasi. Nah, berikutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis ini, permasalahan utama dalam program magang di DPPKB PPPA Garut berakar pada kurangnya perencanaan, ketidakefisienan alokasi sumber daya, dan minimnya evaluasi serta standarisasi. Untuk meningkatkan efektivitas program magang, diperlukan perbaikan dalam mekanisme seleksi, sistem penempatan tugas, supervisi, serta evaluasi ketercapaian kompetisi mahasiswa magang. Jadi, berdasarkan hasil analisis yang sudah saya uraikan tadi, ketidakseimbangan antara jumlah mahasiswa magang dengan tugas yang tersedia menyebabkan pengalaman magang menjadi kurang profesional dan tidak kondusif. Banyak peserta magang diberikan tugas yang tidak sesuai dengan bidang studinya, seperti fotokopi, merapikan dokumen, atau pekerjaan administratif sederhana, sehingga mereka tidak memperoleh pengalaman yang relevan dengan kompetensi akademinya. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam perencanaan pengorganisasian dan pengendalian program magang, yang merupakan bagian dari fungsi manajemen sumber daya manusia yang ditulis oleh Handoko dalam Adilah 2023. Kurangnya regulasi dan prosedur standar dalam perekrutan serta distribusi tugas yang tidak optimal menyebabkan peran mahasiswa dalam organisasi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, jika masalah ini terus berlanjut, efektivitas program magang dapat menurun sehingga berpotensi menurunkan kualitas lulusan yang tidak memiliki pengalaman kerja yang cukup relevan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem seleksi, pengorganisasian, serta evaluasi program magang agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi mahasiswa maupun instansi terkait. Nah, mungkin itu saja laporan magang yang saya sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan, para rektor, kaprodi, serta seluruh staf yang bertugas. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Yudi Maulana Yusuf dari
Prodi Manajemen mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.